Ini adalah rasa yang perlu ada, tapi kadang suka tak masuk akal. Tak apa dirasakan, tapi tak perlu terlalu dipermasalahkan. Segala sesuatu yang berlebihan memang tidak baik. Namun, bila takut kehilanganmu bukannya wajar. Wah, ini berasa tapi panas banget. Lu tanya gue panas kenapa? Panas kenapa? Bukan! Gue doang yang kepanasan terus lu tanya gue, lu kenapa sih ya gitu? Oke, Ulang. tapi nggak apa-apa, lanjut aja. Wah, gini amat cara duit. Bisa. Nih, Iya. yang benar nih sekalian. Iya. Lu langsung tanya, Iya, jangan iya. kelamaan, gua aja jadi kelamaan teriak-teriak. Wah, tolong, panas. Terbakar api cemburu. Udah. Iya. Oke, semuanya maaf ya. Kita tuh Kita mau membuka dengan cara berbeda gitu kan. Akhirnya setelah Oh iya, terbakar api cemburu, panas. Minum dulu. maaf ya, sumpah. Wah, sudah gak panas. Apa ya sini Apa sih ini? episode kali ini? Jangan Gini, ketawa-tawa aduh, mulu, oke. aduh. Nama siniar pembatas kertas tuh udah kayak serius banget gitu. Iya. Terus kita membuka deh. Gitu deh. Welcome to Siniar pembatas kertas. Nih, tolong kasih efek api-api. Bersama Baby, Natasha, kita akan membahas tentang api. cemburu. Asik. Kenapa Merinding cemburu banget itu nyebutinnya. sering diibaratkan dengan Aduh. api? Kenapa? Karena emang perasaan yang Oh, membuat membara kita panas gitu ya, hati. bener-bener. Yang tadinya adem-adem aja karena cemburu tuh bisa jadi kayak kebakaran sendiri aja gitu loh. Bener. Lemes gue, jujur. Iya, kayak apa sih gitu kita. Kayak capek duluan gue. Tapi lu sendiri gimana? Orangnya tipe yang gampang cemburu apa Langsung enggak? banget nih. Iya sih. Susah mau bridging, gue terlalu lelah untuk bridging, oke? Cemburu termasuk iya sih. Oh iya, zodiak lu apa? Kayak apa bisa emang gitu ya? Gak tahu ya, Gue tapi juga gak tahu sih. bukan, tapi cemburuan yang gak yang posesif, Lebih ke Iya. yang dipendem. lebih ke gua aja yang ngerasain gitu. Tapi gue juga sadar kalau sebenarnya itu tuh nggak masuk akal gitu. Gak masuk akal gimana? Temen gue Pisces juga cemburuannya parah deh. Tapi diem doang dalam hati. Iya, maksudnya soalnya Tapi kalau disampaikan kalau juga dipikir, kayak tidak lu malah bisa jadi- diargumenin Dia gitu. malah jadi lu yang freak gitu. Tau gue sering banget gitu Iya, ke temen gue. iya. Kayak gue yang Lu freak, aneh tapi- sih gitu. Iya. Dia juga kayak- bilang gue juga merasa aneh tapi ya udah perasaan gue. gak bisa gitu, Iya, emang gak cemburu bisa. aja gitu. Emang cemburu Iya, aja. iya. Pisces gitu berarti emang ya. Kayak gue punya pengalaman sih zaman SMP. Ini gue nggak tahu kenapa tiba-tiba ingetnya ke zaman itu ya. Gue tuh pernah. Kenapa? Lu jangan ketawa dulu dong. Apa tuh? Ya maksudnya ya punya cowok gitu. Terus kan beda kelas sama dia gitu kan. Waktu gue Axel asik. Dia kelas reguler gitu. Terus dia ekskulnya basket, terus ada cewek Oh, yang keren juga dong ya cewek itu juga ekskul basket. Mereka juga sekelas gitu. Terus sama-sama pakai kacamata. Terus Itu nggak penting sih, iya, sama-sama maksudnya pakai kayak kacamata. ada tipikalnya gitu loh, kayak Oh, ya lu deket lah merasa, gitu, mereka iya, tuh- mereka ada sefrekuensinya gitu. iya ada sefrekuensinya gitu. Dan nggak tahu kenapa ada gosip-gosip bahwa cewek ini juga suka sama Tapi lu cowok udah ini. pacaran atau lu kayak cuman suka-suka dia Udah, doang? udah. Oh, udah. Udah. Nah terus gue tuh bisa yang cemburu yang sampai jadi sinis ke ceweknya gitu. Iya, tapi kan lu waktu itu masih SMP, wajar Iya, gak sih? cuma bukan yang ke cowoknya sih biasa aja. Gue kayak Justru malah ke nggak ceweknya ribet ya? gitu, gak kayak kamu jangan deket sama dia gitu, nggak gitu. Coba kayak ke ceweknya juga bukan sinis yang jadi Yang kayak nggak film berteman sinetron gitu, juga enggak. enggak. Cuma kayak
Kalau lagi lewat bawaannya sebel gitu ya. gitu. Iya, paham. Bukan, ya maksudnya itu perasaan gue aja, pendem sendiri dan gitu. Cuma maksudnya bukan yang jadi menyerang ceweknya atau menyerang cowoknya. Kalau gue tuh kadang suka bingung sih, kayak bedanya lu cemburu, iri sama lu insecure. Ya nggak sih, kayak kadang tuh lu pernyataan Dilan yang lu bilang tadi. Iya, gue tadi kan ngomong kalau kata Dilan kan cemburu itu buat orang yang nggak percaya diri aja gitu kan. Nah gue tuh merasa ketiganya ini tuh kayak ada kemiripan tapi dibilang satu hal yang sama juga enggak gitu nggak sih? Beda. Soalnya kayak kadang lu mungkin cuma merasa lu takut kehilangan, lu insecure, kayak merasa kayak mungkin yang lu bilang kok dia punya kemiripan sama cowok gue, tapi kok gue merasa gue nggak sebanyak itu mungkin kemiripannya. Nah itu kan kayak bisa aja lu cuman insecure sendiri aja, tapi bisa aja bukan cemburu, nggak tahu juga sih. Kalau gue sih tipikalnya yang nggak cemburuan, soalnya gue merasa ada cewek mana lagi yang lebih keren daripada gue gitu, kayak nggak mungkin gitu. Nggak sih, ini emang mindset gue emang selalu gitu sih. Iya. Kayak kalau misalnya gue ditinggalin cowoknya yang rugi gitu. Wow. Iya sih. Lu harus berpikiran gitu sih. Iya, maksudnya ya untungnya gue bukan cemburu yang posesif gitu. Sih, bener. Ya, tapi gue jadi capek sendiri, ngerti gak? Karena lu nggak bisa komunikasiin juga gitu nggak? Karena nggak penting gitu. Maksudnya kalau gue mau ngomong gue cemburu loh sama dia gara-gara gini kayak malah itu apa sih? Nama-namain berantem gak sih? Iya, kayak gak penting gitu. Iya, bener. Kayak gue juga tahu ini gak penting, tapi ya kenapa gue panas gitu? Gue juga nggak tahu itu asalnya dari mana nih panas-panasnya gue ini gitu kan? Ya kayak suka, ya menurut gue ya cemburu itu bisa datang dari hal-hal yang sebenarnya gak masuk akal. Bener. Tapi lu kalau di luar konteks itu gitu ya, pernah gak lu misalnya cemburu sama, selalu lihat sekeliling lu gitu, gila temen gue udah di mana, gue kok masih gini-gini aja. Apa itu iri ya? Menurut itu kayak lebih ke iri deh. Menurut tuh bedanya gak tahu apa? Ya cemburu tuh lebih, ini mah bodoh-bodohan gue aja ya. Cemburu tuh lebih kayak ya kita attach sama orang tapi misalnya lebih ke dalam hubungan sih. Oh iya. Dibanding dengan pencapaian, misalnya kayak orang ini kayak lebih perhatian sama yang lain ya gitu misalnya, atau ya gitu dalam hubungan. Kalau iri lebih ya ke pencapaian orang atau orang itu udah sampai mana kita iri gitu. Kalau cemburu lebih ke hubungan personal gitu. Berarti itu lebih penyakit cemburu nggak sih? Iya. Karena kalau iri nih, misalnya lu kayak iri sama achievement orang, kan ada orang yang justru malah lu termotivasi gitu, terpacu sama perasaan iri lu itu. Kalau cemburu kan berarti kayak ya udah itu muter-muter di situ aja dalam diri lu sendiri gitu nggak sih? Iya, tapi kan ada cemburu tipe yang emang nggak masuk akal, ada yang emang nih jelas nih misalnya cowoknya genit sama cewek gitu yang udah pasti ngapain deket-deket kayak jelas gitu kan ada gitu. Tapi ada yang nggak jelas kayak gue gini tuh ada banyak tuh menurut gue. Banyak sih, itu kayak biasanya lu yang cari penyakit sendiri. Mungkin awalnya dari overthinking juga nggak sih, kayak bibit cemburu tuh gue nggak tahu ya asal dari lu overthinking. Maksudnya kan kayak mungkin kalau orang yang nggak suka overthinking ya, kayak samaan pakai kacamata tuh nggak penting itu dulu ya. Kalau sekarang nggak. Iya, tapi maksudnya lu tau kan kayak itu tuh dari hal-hal yang kayak harusnya nggak lu pikirin, tapi entah kenapa kok itu jadi bermasalah banget buat lu, hal-hal yang nggak penting gitu kan. Itu kan karena lu terlalu dipikir secara berlebihan kan. Iya benar. Jadi menurut gue untuk menghindari hal-hal kayak gitu, kalau percaya mah pasti gitu ya, pasti hubungan dibangun dari kepercayaan. Kalau misalnya nggak percaya kan buat apa? Iya, jadi mendingan hindari hal-hal yang nggak penting itu. Gue kadang menghindarinya dengan cara ya udah nggak usah tahu. Oh iya, gue bener sih, nggak usah tahu. Gue tuh dari dulu ya, kan apalagi gue dulu pacaran zaman SMP SMA itu zamannya orang kalau pacaran tukeran password. Gue nggak pernah sih. Gue juga nggak pernah. Tapi maksudnya teman-teman di sekeliling gue tukeran password IG, tukeran password Twitter, tukeran password HP gitu, passcode. Nah gue pribadi nggak pernah gitu. Bukan karena gue
percaya banget ya, pasti gue percaya banget, tapi di satu sisi juga gue memilih buat gak perlulah cari-cari tahu gitu. Iya. Maksudnya kan lu tukeran password gitu kan Iya, men-trigger betul. lu untuk jadi lu pengen buka, Iya, jadi lu pengen bener. cari tahu Iya, gitu itu kan. benar, Nah benar. itu tuh Mendingan gue nggak menghindari, karena kalau gue tahu nih mungkin kalau misalnya gue menemukan sesuatu atau gimana, malah jadinya gue yang toksik ke diri gue sendiri. Iya. Gitu kan, makanya gue menghindari tuh hal yang kayak gitu, Iya. tuker-tukeran password apa. Iya, cara menghindarinya mendingan ya udah nggak usah tahu. Lo tahu yang emang lo harus tahu aja dari Iya, password benar. lo. Gue juga kayak gak mau tukeran bukan berarti karena ada sesuatu yang gue sembunyiin, tapi kayak Ya emang itu mah privacy. Iya. Tahu. kayak menurut gue penting juga dalam suatu hubungan tuh lu men-set boundaries lu masing-masing gitu. Iyalah. Ada Iyalah. garis-garis yang gak boleh dilewatin gitu. Penting lah, maksudnya Mm-mm. ya pacaran aja udah begitu, maksudnya pacaran aja kalau bisa jangan kayak gitu, maksudnya pas kita udah nikah pun Mm-mm. ya sesuami istrinya selepas dari seterbuka itu pasangan suami istri juga pasti tetap harus punya privacy gitu. Iya, tetap ada hal-hal yang secara individual tuh Iya, ya membuat disimpan buat diri sendiri tuh iya pasti benar, ada. pasti ada. Iya, jadi menurut gue salah satu cara dari gue untuk menghindari kecemburuan tuh tadi yang pertama, gue ini self love banget sih, tapi ya itu gue selalu berpikir kayak ya kalau lu udah sama gue ya harusnya lu nggak mungkin lah ngelirik cewek lain, lagian siapa juga yang mau lirik, ya emang ada lagi yang lebih keren daripada gue selalu mindset gitu. Padahal self love gue juga begitu loh, gue pede dengan diri gue, tapi Iya, kalau lu kenapa kayak- ya gue Kayak lu gak akan takut, ngerti Iya gak? sih. Bahkan kayak ya kalau misalnya lu ninggalin gue ya lu yang rugi gak sih? Dan emang bener lu liat mantan-mantan gue sekarang, liat gue sekarang mau gue deh mana lu lagi. No, sorry. Gitu kan, lu harus mindset lu Gila gitu. lo tuh. Tapi lu harus kayak Selalu gitu loh. berbeda-beda dengan pernyataan lo tentang mantan. Bener. Buat para penonton dan pendengar kita, pertama lo bilang lo gak mau balikan sama mantan. Kedua Kedua lo mau berjodoh sama mantan lo. Ketiga maksudnya sekarang, gini, gue gak mau balikan, tapi kalau Tuhan berkehendak ya gue akan menjalanin dengan sepenuh hati gitu. iya, terus yang ketiga lo sekarang bilang kayak ngapain Dewan gitu. Ya, tapi kalau gue kan ya gitu loh, lu ngerti Iya, gak? Lu iya, harus iya, bermindset kayak gitu biar lu tuh kan banyak tuh cewek-cewek yang ngerasa insecure gitu loh, kayak takut ditinggalin sama cowoknya, jadinya cemburuan. Padahal sebetulnya ya kalau misal lu ditinggalin cowok lu tuh ya rugi cowok lu gitu. Ya gak sih? Makanya cowok-cowok juga gak usah lah kayak main-main gitu, ngerti kan maksud gue. Yang Ngerti, kedua juga lu gak usah cari penyakit sendiri nih buat cewek-cewek. gue kayak noob banget gitu. Kayak gue Ya emang kan kemarin kan gitu pro sama noob gitu kan. Tapi emang banyak cewek yang suka cari penyakit sendiri. Ya kayak apa tuh, install, sampai gue tuh pernah lihat tau yang kayak install apa sih, kayak clone WhatsApp yang kayak lu tuh bisa ini. Atau nggak, sampai gue sering banget lihat tren di TikTok tuh yang kayak dia ngomong ke orang gitu kayak lu boleh nggak coba DM cowok gue pura-pura godain cowok gue, lihat dia ngakunya jomblo apa enggak, kayak gini atau enggak. Menurut gue tuh kalau misalnya dari awalnya aja lu rasa percaya lu sama cowok lu udah serendah itu sampai lu perlu minta tolong cewek lain buat buktiin itu, ya lu ngapain pacaran, ngerti gak sih? Iya. Ya kan, kalau misalnya udah pacaran tuh harusnya tuh lu menjalaninya dengan santai aja gitu. Iya. Like me, but I'm now jomblo. Gue terlalu santai. Gue bingung sih karena kita tuh kayak sok banget gitu ya. Iya, Padahal sok banget, kita padahal jomblo kan. Boleh komen di bawah yang mau daftar. Kalau gue dulu awal-awal gue ini ya bebas untuk bisa berhubungan tuh, gue membuka liga gitu ya untuk siapa yang mau sama gue. Ada yang mau, ada pasti. Ada lah, gila kali nih masa gak ada. Cuma lama-lama gue takut. Ya kalau gue juga sukanya gue aja lah yang memilih gitu. Tapi entahlah, mungkin karena gue juga tipe-tipe Gemini ya, gue lebih suka gue yang suka duluan gitu loh. Oh, yang kejar lewat obses. Jadi gue kayak pilih I like this guy gitu, terus gue pintar. Lebay banget gue, kesannya kayak gue cakep banget, gaya gue bercanda ya. Enggak. Kalau ada yang mau DM gue,
terbuka. Ntar kita bisa bicarain. Tapi zodiaknya harus Bicarain Sagittarius sama Libra. Kalau bukan Sagittarius sama Libra enggak. Boleh red card juga boleh. Soalnya gue high maintenance lumayan. Gak bercanda ya, gue takut gak ada yang mau sama gue. Dulu kemarin TikTok gue viral kan, yang muka gue jelek banget itu kan. Gue sampai kepikiran gue takut abis ini gak ada yang mau sama gue gitu. Berarti lu menurut gue membranding diri kayak gitu deh. Kudu dekil biar viral. Oh, enggak sih, gue jadi cari cowoknya tuh yang akan menerima gue apa adanya gitu loh. Iya, semua juga begitu gak sih? Nggak tahu juga sih gue. Ya gitu deh. Tapi lo emang gak ada kayak jiwa-jiwa cemburu gitu? Nggak ada, jujur sampai dulu tuh gue kayak pas gue punya pacar SMA gitu-gitu tuh kayak selalu ditanya gitu loh, kayak maksudnya lu tuh beneran sayang sama gue gak sih? Kok kayak santai banget. Bahkan kayak menurut gue ya, kalau misalnya cowok nganter pulang cewek berdua, gue tuh kayak santuy aja gitu, iya gak sih? Iya. Gue santuy, terus kayak apa sih kalau misalnya dulu cowok gue foto rangkulan itu gue juga biasa aja sih. Menurut gue tergantung cowoknya juga, tergantung kita Bener, punya pasangan bisa seperti apa. Iya, dipercaya atau enggak ya, kan makanya ada lu cowok yang kelihatan emang genit, nah flirty, iya, maksudnya flirty. Ada yang kalau udah tahu cowok lu genit terus lu overthinking, ngapain lu pacaran? Ngerti? Iya, Lu cari capek penyakit sendiri. sendiri. Kalau misalnya lu orang yang overthinking, ya lu sekiranya carilah cowok yang jelek sekalian. Jadi lu nggak ada alasan buat insecure dong. Kalau misalnya lu udah overthinking, terus lu pacaran sama kakak kelas lu yang anak basket, yang tiap hari dapet surat, apa lu nggak cari penyakit? Cari cuma biasa aja gitu. Iya, benar. Ya kan, kecuali lu udah self love-nya kayak gue banget nih. Gue mau siapa ya gue megas aja, karena gue nggak akan no. Tapi balik lagi ke gimana cowoknya gitu. Iya, ada makanya. cowok yang emang udah dari sononya genit kelihatan, ada cowok yang emang dia bergaul dengan banyak cewek, ya udah dia juga biasa aja gitu, ya udah. Tapi ada juga orang yang kayak emang suka ngomongnya tuh kayak genit, flirty, tapi nggak bermaksud, ngerti nggak sih? Kayak atau mungkin dia saking friendly-nya gitu loh, sampai kayak gitu. Iya, ya harus tahu sifatnya juga gitu loh. Benar, makanya emang gue juga merasa kalau misalnya lu dalam suatu hubungan nih, apalagi yang udah konotasinya serius gitu, menurut gue hal-hal yang kayak gitu tuh harusnya nggak perlu lu permasalahin. Maksudnya itu menurut gue receh lah, lu permasalahin masalah cowok lu nggak bisa pasang batas atau apa. Menurut gue itu harusnya nggak perlu dikasih tahu nggak sih? Kalau misalnya emang sama-sama udah dewasa dan hubungan udah serius, harusnya ya dua pihak itu udah bisa mikir sendiri apa yang pantas, apa yang nggak pantas dilakuin, bener gak? Gue paling gak suka gitu. Sumpah ini kayak gue jadi peserta webinarnya Tasya. Sumpah padahal gue banyak gaya banget. Sumpah mantan gue cuma 3. Gue udah kayak mantannya 30. Enggak, soalnya gue tuh kayak jadi pihak kayak gue cemburu gak jelas. Walaupun gue tidak merugikan orang. Tapi gue juga sama teman-teman gue tahu. Sampai gue tuh dibilang kayaknya pikiran lu tuh ini deh, kayak misalnya lagi pada curhat-curhat nih kan, teman-teman gue cewek repot semua kan, pasti kayak gini, oke saatnya kita minta saran sama cowok. Ditanya siapa? Gue. Karena katanya pikiran gue kayak cowok. Karena menurut gue pikiran gue tuh cuma rasional aja gitu sih guys. Tapi lu mikir doang apa emang kayak gitu? Emang kayak gitu. Gue mikir iya benar harusnya kayak gitu, coba kadang sampai makanya gue bilang dulu mantan gue tuh pernah nanya kayak, lu tuh beneran sayang sama gue apa enggak? Kenapa lu nggak boleh cemburu? Gue bilang tapi juga nggak boleh terlalu gitu sih. Nah iya, menurut gue juga gitu. Jadi nggak boleh terlalu segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Benar. Jadi menurut gue tidak berlebihan, jadi gue nggak apa-apa. Itu lu berlebihan sih kalau masa kacamata doang lu masalahin. Ya kan diri gue aja. Tapi lu kan tadi mengakui kan lu agak freak. Nggak freak. Menurut gue yang penting gue tidak merugikan dia. Ya, maksudnya kalau misalnya karena kacamata lu bisa menemukan sefrekuensi, di Cikupa setengah dari populasi pakai kacamata men. Itu kan salah satunya. Bapak gue juga pakai kacamata. Be aja, mak gue nggak pakai kacamata. Mirip aja gitu, aduh kayak. Saya nggak pakai kacamata, harusnya lu kasihanin. Ngeliatnya susah. Ngeliat kanan kiri lagi susah. Iba gue liat. Iya. Itu kan dulu gue hanya mencerita pengalaman gue dulu. Tapi lu tadi denial. Apa? Ya kan? Apa? Denial, enggak itu kan frekuensi apa? Ngeliat aja rabun. Iya dulu. Iya deh, itulah. Memang sebagai manusia kita harus tetap berkembang.
Udah. Sumpah gue kayak ngerasa gue beneran diceramahin. Ini bukan podcast. Ini gue menasihati lu. Iya, kayaknya ini tuh forum gue lagi curhat. Tapi emang gue tahu akan ada kubu gue yang kayak gue dan kubu gue yang kayak lu. Iya bener. Jadi emang kita akan melihat insight. Tapi gue di sini yang lebih ngegas gitu. Iya, gue kayak lu kalau gue nonton ulang nih pasti gue banyak. Kalau gue ditubir abis ini gimana? Iya. Kok ditubir? Udah ya. Gak mungkin lah ya. Gue kan keren banget ya. Kameramennya ketawa kok jadi insecure. Maksudnya kayak omongan gue udah keren banget kan tadi. Iya. Kayaknya ini quotes isinya dari lo doang semua gitu. Oke, gue akan membuat diri gue keren. Oke. Jadilah cewek kayak gue, mahal, susah dikejar. Ih, gue malu banget. Kenapa gue kayak gini? Jadilah cewek kayak gue. Padahal tadi di awal-awal panas. Aduh, nih ya, gue mau keren nih. Jadilah cewek kayak gue. Apa itu? Yang ketika berhubungan, cowok lo tuh tahu kalau kita tuh sayang sama dia. Dengan cara aneh. Ini nih. Dan ya maksud gue yang penting itu adalah ya dalam berhubungan itu ya cemburu itu ada batasnya gitu. Jangan sampai cemburu itu merusak hubungan kalian yang sebenarnya jadi gak penting banget. Cemburu manja dikit boleh lah ya, gemes gitu. Gemes kayak, kok kamu kayak itu sih sama cewek. Mungkin gue besok akan kayak gitu ya, pura-pura biar kayak gemes sedikit. Kamu mah kamera ketawa kesel. Ya pokoknya tuh cemburu tuh kayak sebenarnya penting. Bumbu lah, bumbu doang. Jangan jadi yang posesif, bener, toxic gitu. Karena posesif itu tuh podcast lama gue. Minum. Mulai gak jelas deh. Cut. Kenapa nempelin kecil? Udah aneh. Aduh. Ya gitulah. Udah lah ya. Lo kenapa? Ya bener. Jadi jangan sampai cemburu merusak diri dan hubungan lo. Gue juga masih harus belajar untuk tidak berlebihan. Tidak cari penyakit diri. Iya betul. Karena kan gue bilang gue tidak mempermasalahkan itu ke orang gitu, tapi guenya aja jangan capek sendiri kadang. Ya itu kayak nggak harus gue kontrol. Betul. Gitu loh, ya kan? Bagus. Bener. Ya. Terima kasih lo insight-nya. Iya. Jadi sampai sini dulu webinar kita hari ini ya teman-teman ya. Ya teman-teman. Jadi sebelum Anda cemburu, Anda cari dulu pasangannya. Jangan kayak kita ya. Kita ngomongin cemburu, cowoknya nggak ada. Ya udah gitu aja. Gue kayaknya kenapa ya gue cemburu sama siapa? Halu kali gue. Jelas. Closing. Ya terima kasih buat kalian yang udah nonton episode kita yang menurut gue ini absurd. Iya. Agak nggak jelas hari ini. Seperti perasaan cemburu itu. Betul. Oke. Aku nggak kuat. Yaudah. Makasih buat semua yang nonton hari ini. Buat menonton kita semua, jangan lupa follow Spotify kita, subscribe YouTube kita, like, comment, share, follow juga Instagram kita @siniarpembataskertas, follow juga Instagram hostnya @bchsr_ dan Gue Tasya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.